Episode top 40 masih aktif gak sih mas? Udah nggak ya? NT 500 Pak, buat gue cek. Menurutku stream ini udah segede apa? Udah tidak masuk akal bagi aku. Jauh dari bayanganku pada saat pertama kali aku sini. Sudah tidak masuk akal, gue setuju sekali. Masa iya sih? Apanya masa itu? Lu aja nggak nyangka mas ngen. Dulu aku ngerasa datang ke stream ini yang nonton ya cuma viewernya Arab gitu. Tapi ini udah banyak orang yang nggak sering nonton streaming, yang nggak pernah nonton YouTube bahkan, atau nggak pernah nonton streaming di YouTube bahkan, nonton juga pas udah lari ke Lambe Turah, udah lari ke TV. Pasti banyak orang yang penasaran ngapain sih. Bisa ku bilang udah jadi yang bahaya tuh, jadi lifestyle tuh loh. Omongan di sini itu bisa jadi pengaruh. Aku pernah bilang kok, ini kalau live stream ini ada waktu pilpres, bahaya banget cuk live stream ini cuk. Aku percayakan padamu formula rahasianya ya. Tetap fokus. Kalau gua spill, gua kena UIT nggak? Wah jujur kurang tahu. Nah, aku tahu jawabannya. Selama kau tidak menunjukkan bukti chat dan lain-lain yang bersifat privasi, enggak. Kenapa? Event itu nyebut nama. Event itu nyebut nama bisa jadi jatuhnya pencemaran baik, tapi bisa kalau memang mau disidang nih, mau disidang pencemaran nama baik ya adu di sidang. Kalau memang terbukti memang dia melakukan, ya nggak pencemaran nama baik. Misal, let's say dia spill nama lengkap gitu, gitu. Itu bisa disidang, bisa UIT. Misalnya ini Thierryson balikin utangku, aku ngepost gitu. Thierryson balikin duitku. Kau udah utang segini nggak dibayar gitu. UITE enggak, karena di UITE itu nggak ada hal privasi yang disebutkan di sana. Tapi bisa dituntut pencemaran nama baik, jatuhnya bukan UITE. Pencemaran nama baik. Beda case ya. Nah, pencemaran nama baik ini kalau memang terbukti kau punya utang, ya enggak, itu nggak pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu posisinya adalah kalau lu bohong. Setauku sih kayak gitu. Kenapa lu nggak lanjutin hukum lu itu? Bagi aku ya, bisa dibilang takut. Karena hakim, jaksa, sama pengacara itu kayak perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Dan yang lu takutin? Aku salah membela, salah menuntut, atau salah menghakimi. Wah itu hancur. Itu hancur banget. Oke. Make sense. Dan godaannya pasti gila son. Oke, paham gua. Ancaman, godaan wah. Sebenarnya paling aman itu kalau dihukum yang paling menarik. Anjing keren banget nih orang. Di notaris. Nggak bisa ya? There is always a room for last cigarette sih. Jangan. Coba tidur Rap. Tidur gih. Jadi lu tidur atas. Tidur atas nih. Notaris itu paling enak, tapi bagiku boring gitu. Kerjaan kau itu nyari relasi. Dan Tapi semua paper lagi. Semuanya tuh by default. Kau mau perjanjian apa udah ada defaultnya, tinggal ganti nama, tinggal ganti nominal, tinggal ganti agunan kayak gitu-gitu. Tapi duitnya enak kan? Kalau kau punya relasi yang banyak enak. Kau kenal sama orang, let's say orang bank, let's say orang developer yang gede. Ya duitnya dari situ. Kalau relasi kau dikit ya sampah juga kau tuh. Bobi baru saja memberikan 1 juta rupiah besar tanggal 17 Agustus 2025 menunjukkan 600 rupiah stream bunga maupun sendiri mudik Bisaro Bro, gini nih saranku Robi ya, soal utang piutang nih. Utang piutang itu tricky. Kau bisa ngaku-ngaku memang dia utang atau memang dia utang. Pilihannya kan dua itu. Kalau memang dia utang, buktinya apa? Dia punya utang. Terus logikanya orang punya utang ada agunan. Kau megang agunan atau enggak? Oke. Karena kalau kau nggak megang agunan, udah fuck up kau. Kalau misalnya dia bilang itu maksudnya perjanjian loan. Jaminan. jaminan. Kalau kau nggak megang jaminan, udah fuck up. Itu udah nggak bisa
anggap utang piutang ya? Bisa dianggap Oke. utang piutang, tapi kalau dia dibilang nggak mampu bayar, Selesai tuh. kehakiman kejaksaan itu ini apa? Karena ini masih perdata ya. maksudnya perdata. Nggak akan bisa dipenjara, Oh, utang piutang itu nggak bisa pidana. nggak akan bisa. Beda urusan. Oke, let's say dia menang dia kasus ini. Orangnya nggak bisa bayar. Kita hantum secara perdata. Yang nuntut ini bisa dapetin apa? Kalau memang terbukti Hah? dia punya utang Hah? dan perjanjian itu bla 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 bla, Oke. dia bisa minta ganti rugi bisa. Misalnya gua yang minjem duit si Robi nih. Hah. Dia nuntut gua nih. Hah. Terbukti gua minjem dan gua nggak balikin duitnya. Hah. Tapi nggak ada jaminan. Hah. Gua udah nggak ada duitnya. Hah. Apa Ya itu ya? yang fuck up. Kalau kau nggak ada duit, Oke, gua nggak ada duitnya. nggak ada duit sama sekali, kau nggak punya. Bisa nggak kita ambil rumahnya? Ya itu kalau dia memang punya aset bisa. Kalau dia nggak bisa, nggak ada punya sama Nggak punya sama sekali itu fuck up udah. Udah fakat. Udah Sidang fakat. kalau misalnya gua nggak punya apa-apa. Tapi kalau misalnya gua masih punya apa-apa, semua aset gua disita. Bisa. Bukan disita, bahasanya diambil lah sama Diambil mereka. dan dinilai nominalnya. Yes. Kalau misalnya masih ada sisa, Apapun itu ya. apapun itu, kalau misalnya gua udah telanjang nih, ternyata dipotong-potong lu masih ada 200 juta gitu. Ya udah. Ya udah. Si Cuma Robi dapat ini 200. harus redo nih. Iya. Begitu. Kalau bank gua tahu, kalau bank tuh bener lu semua aset tuh disita sampai nol, habis itu udah. Tapi kalau bank pasti ada agunan kan? Iya, pasti ada ya. Pasti ada hitungannya. Agunannya itu pun paling 60%, sorry. Yang diutangkan 60% lah maksimal. Bank pasti untung. Pasti untung. Bank pasti untung. Bang. Jadi daripada kau nagih-nagih kayak gitu, ya kau nyari bukti lah. Karena nagih juga percuma kalau duit udah pakai. Ya nggak sih? Kalau dia nggak punya duit mau apa? Iya, mau ngomong apa ya? Atau kalau mau cara jahatnya, kau bawa itu ke pidana jadi penipuan. Oh iya betul. Tapi kau harus bisa membuktikan kalau dia menipu. Kalau nggak bisa juga PR. PR buat kau. Itu hukum kepilitan namanya, betul. Ya sampai dia pilot udah kelar. Oke, sorry nih, tapi gue masih penasaran. Berarti, tapi gue sorry gue ungkit-ungkit lagi ya. Santai. Kasus cengkel itu nggak lu perdatain? Pidana jatuhnya. Penipuan. Penipuan. Dan itu udah. Kalau aku udah ikhlas. Karena hitungannya karena total aku duit 200 jutaan. Habis gitu aku Kena tipu berapa? 130. Aku hitung itu masih cuma 70 lah. Ya udah, aku ikhlasin. Tapi yang temanku ini yang aku panggil bos Aswa ini, Oh, dia, Asoy kena juga. dia itu kena 600-an. Dan dia laporin. Apa sekarang kasus sudah selesai belum? Belum. Makanya aku sebelum ini sering bolak-balik Jakarta cuma buat jadi saksi. Masih proses. Masih on proses. Tapi ini masuknya pidana. Pidana karena penipuan. Semuanya itu pasal-pasalnya 138 ya? Enggak 138 aja, Pak. Berlapis lah, berlapis. 138 itu enggak penipuan yang kayak gitu. 138 itu menggunakan identitas palsu. Oh, oke. Misalnya aku sosokan nyamar jadi PNS, sosokan nyamar jadi TNI, itu lebih ke 138. Oke. Kok 138, 378. Oh ya 3 tuh, 378 sorry. Berarti prosesnya panjang juga ya? Oh, panjang. Ya, dari kepolisian, penyidikan, habis gitu dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilimpahkan lagi ke kepolisian. Wah, itu panjang. Sorry, ini gue pure nggak tahu. Boleh. Sorry, gue benar-benar pure nggak tahu. Bukannya gue mau nyenggol atau apa. Proses itu memang butuh dana nggak? Mungkin ya beberapa oknum polisi akan bilang ya ini bisa lebih cepat kalau ini aku mungkin beberapa oknum polisi akan bilang ini bisa lebih cepat kalau misalnya kita ada uang jalan. Tapi secara regulasi harus semua gratis. Nggak ada secara regulasi gratis. Oke. Logikanya gini, Son. Polisi kan ada polsek dan lain-lain. Ada yang namanya hukum itu bisa dilaporkan di tempat kejadiannya. Namanya locus delicti. Oke. Jadi misalnya ada pembunuhan di Jakarta, nggak bisa ngelapor di Jember. Harus di Jakarta. Harus di Jakarta dan di polsek tempat itu kejadian gitu loh. Nah di polsek itu kan udah banyak kasus. Untuk memprioritaskan jadi yang utama itu biasanya ada oknum. Kadang ada oknum. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya let's say nggak ada oknum sebenarnya ngantri ya. ngantri. Dan setiap hari pasti ada aja. Pasti kasus. ada aja kasus yang datang ke kepolisian. Kenapa aku sering ke Jakarta? Karena bahasanya locus delictinya waktu itu di BSD. Jadi aku sering ke polsek apa ya waktu itu. Berarti secara praktek yang kalau orang-orang umum ngomong kayak kalau lu
misalnya kerugian 100 juta, redoin aja, kalau laporan juga bayarnya bakal bisa lebih nih, Bayarnya lebih itu karena prosesnya yang lama. oknum ini ya. Bukan oknumnya aja. Kau misalnya kayak aku nih, Oh, jalan harus ke Jakarta bolak-balik, bolak-balik. Habis gitu untuk bayar pengacaranya, pengacara kan nggak murah. Kayak gitu-gitu. Oh, pengacara, oke. Oke, kalau gue nonton di film-film nih, Boleh. kalau gue nonton di film-film, pengacara kalau lu nggak bisa hire sendiri, kayak gue kan nontonnya film-film misal barat ya, pemerintah nyediain tuh. Di Indo ada Memang juga. Ada juga. Ada juga kayak gitu. Jadi pemerintah akan ada pengacara yang memang pemerintah menyediakan untuk orang-orang yang tidak mau membayar. Walaupun tanpa pengacara pun bahasanya pasti akan dialihkan ke sana atau disarankan untuk kayak gini-gini tuh ada, bisa. Tapi dengan adanya pengacara kan kebanyakan orang Indo buta hukum. Dia lebih apa ya, tek oh, kamu harus gini, kamu harus menyiapkan BAP-nya, buktinya seperti ini lebih teratur aja. Oke. Lembaga bantuan hukum jatuhnya. Oh, LBH, oke, aku pernah dengar LBH. Oke, terus sorry, kalau yang kemarin kasusnya kayak berarti sampai sekarang nggak selesai kan? Itu kejadian tahun berapa? Kejadian tahun aku after nonton tahun 2022 22, 23? kayaknya. 22 kayaknya. Apakah memang prosesnya rata-rata selama ini 2-3 tahun lebih atau enggak, memang karena, special case? Karena gini, waktu itu aku sama Bos Aswan itu masih punya prasangka baik. Oh, jadi lu delay. Kalau boleh tahu lu mulai kasus Bos Asus tuh mulai kasusin Dari awal 2024. Oke. Tapi kan tetap kalau menurut gue tetap lama tuh, setahun tuh. Apakah memang wajar butuh penyidikan selama itu atau gimana? Jadi yang bikin lama itu karena aku saksi nggak bisa datang cepat. Misalnya aku diundang bulan ini, aku belum tentu bisa datang karena aku harus nyari biaya dan lain-lain. Begitu juga pelaku, dia juga diundang si pelaku itu juga diundang supaya konfirmasi kayak gini-gini. Dan dia itu juga delay gitu. Yang bikin lama itunya salah satunya. Tapi benar gak kalau misalnya lagi kasus gini, kita tuh nggak boleh share gitu dalam persidangan tuh hasilnya apa gitu, kalau masih dalam proses sidang. Misalnya let's say kayak lu mau cerita nih, misalnya bos Asu gue mau cerita ke misalnya bos Asu YouTuber gitu, gue mau cerita sidang gue tuh sampai mana, gitu udah nyampe mana. Semua boleh cerita kecuali pengadilan anak. Oke. Pengadilan anak itu nggak boleh. Kalau pengadilan yang udah umum kayak gitu Bebas cerita. Bahkan sampai detail sidangnya gue boleh tahu. Boleh cerita. Boleh. Oh, karena pengadilan itu bersifat saya ada beberapa kasus juga yang di televisikan yes, kan. Tapi kalau pengadilan anak benar-benar nggak boleh. Anak di bawah umur. Enggak ya? Nih. Gue tahu anak nikah aja. Anak di bawah umur itu nggak boleh. Enggak, sampai orang aku cuma ngerti aja, ya aku sarjana hukum cuma ngerti itu aja. Karena kan gue ya syukur gue belum pernah berurusan sama hukum ya. Baik itu gue dituntut atau nuntut orang tuh nggak pernah gitu. Jadi gue benar-benar kayak amit-amit one day gue harus berurusan dengan hukum tuh gue benar-benar buta total gitu. Startnya dari apa? Bahkan gue kayak BAP aja nih, BAP gue nggak tahu tuh BAP apa. Yang gue tahu ya kan kayak di interview gitu ya. Iya, ditulis ya kejadiannya apa? Gini, BAP itu yang bikin polisi. Iya. Berita acara perkara polisi. Kita di interview kan? Di interview kejadiannya kapan, di mana bla bla blanya, buktinya apa. Kau akan memberikan itu semua, data-data itu semua ke polisi. Nanti yang bikin polisi. Kau cukup kasarnya cukup curhat lah. Kayak gitu. Dan polisi juga nggak akan makan mentah-mentah. Akan ada cross check kayak gitu. Lah bukannya pernah, kagak pernah. Apa tuh? Enggak, orang-orang tuh ngira itu gue pernah di penjara. Nggak pernah. Sampai dia BAP pun nggak pernah. Nah, kalau memang polisi ngerasa, oh ini udah bener nih, maksudnya kan dia akan nyari pasalnya dan unsur pasal itu terpenuhi. Jadi setiap gini, let's say pasal 378 ya, coba aku cari ya. Pasal 378 itu adalah unsur-unsurnya ya, ada 3 unsur. Yang pertama itu membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur kedua, membujuk orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum. Secara melawan hukum. Yang ketiga, membujuk orang dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong. Kalau salah satu unsur ini nggak kepenuhi, 378 nggak bisa kepake. Misalnya, dia kan ada salah satu unsur adalah menguntungkan diri sendiri. Kalau misalnya dia bujuk-bujuk tapi tujuannya adalah nggak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya contoh aku nipu kau untuk apa ya?
aku nipu kau sebagai PNS, ya udah aku pakai baju PNS aja nih. Aku pakai baju PNS, terus kau ketipu. Tapi Wah PNS nih, tapi gua kau nggak nggak rugi. rugi. Heeh. Itu Tapi nggak kau bisa. ngelaporin nggak bisa. jadi Jadi poin 3 syarat itu harus penuh. tiga unsur itu harus penuh. Kalau kurang satu pun nggak Nggak bisa. akan bisa pasal Oh dipakai. gitu. Ya, oke. Unsur-unsur harus terpenuhi semua. Nah itu polisi pasti akan melihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi di pasal-pasal ini. Begitu dia penuhin, dia akan masukkan ke kejaksaan. Kejaksaan akan Menilai. bukan menilai lagi. Kejaksaan akan memproses untuk membuat persidangan. Oke, ada panggilan-panggilan. Yes, seperti itu. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau orang pernah masuk penjara dan dia udah bebas gitu, apakah semua orang tuh bisa ngelihat track recordnya? Kalau dia tuh, oh ini orang pernah di penjara gitu, mantan. Apakah dibuka secara umum maksudmu Iya, kayak gitu? betul. Ada satu website bisa ngecek tuh, misal gue cek George Sandika gitu, mantan napi atau tidak gitu. Setauku nggak ada sih di Indonesia. Berarti itu secara private gitu. Secara pribadi aja. Secara pribadi aja. Secara pribadi aja. Setauku sih nggak ada. Setauku ya. Nggak tahu kalau misalnya sekarang udah ada webnya yang kayak gitu kan. Tapi setauku tuh nggak ada. Oh udah bisa. Aku nggak tahu nih. Benar-benar nggak tahu. Oh sekarang udah bisa. Oke. Kalau SKCK pun itu bisa bersih kan. SKCK itu kan balik lagi private, bukan yang ini. Oke. Setauku sih. Oh udah bisa ya sekarang ya. Udah nggak bisa. Oh udah ada di MK. Oh iya betul. Oh, Udah di MK sekarang. web Mahkamah Konstitusi udah ada. Oke. Nah, aku pertanyaan lagi nih. Ini gue juga udah penasaran. Apa definisi pasal karet? Yang tadi aku bilang unsur. Unsur dalam sebuah pasal itu harus terpenuhi semuanya. Jadi pasal karet itu kayak kok permainan kata-kata aja. Contoh pasal karet ya. Iya. Nih gue nanya, gue bener-bener buta tuh soal hukum. Keuangan bisa gue jawab. Hukum nyerah gue. nyerah gue. Aku baca dulu nih pasalnya. Kalau gue nggak buta hukum, tidak mungkin kemarin gue blunder itu dulu. Gue nggak buta hukum gue. Excuse me, I'm sorry. Harus ada contohnya nih. Saya pamit undur diri. Lagi nyari nggak? Gue penasaran aja, karena kan kebetulan kan ada memang yang belajar tentang hukum kan. Tuh, penasaran. Biar nggak bego-bego banget soal hukum lah. Gue tuh baru tahu perdata dan pidana itu berbeda tuh tahun lalu anjing. Bangsat. Sumpah anjing. Gue kira tuh semua hal di dunia itu bisa dipinjarain, ternyata tidak. Nggak bisa. Utang piutang nggak bisa. Apapun ceritanya nggak akan bisa. Mentok memiskinkan. Oke, ini pasal 27 ayat 3 UU ITE. Ini UIT. Coba ya. 7 ayat 3. 27 ayat 3 UU ITE gampang nih. Pasti gampang nih, aku baca dulu ya. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kenapa ini pasal ini disebut karet? Karena penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dijabarkan secara langsung. Penghinaan itu kayak gimana? Dan subjektif tuh. Subjektif banget. Maksudnya orang terhina itu karena apa? Misalnya aku ngomong ke kau di Instagram, Thierryson anjing. Itu bisa dikasusin tuh. Bisa dikasusin. Tapi ini karet, bener-bener Tapi karet. lawyer gue juga bisa ngelawan. Lawyer bisa ngelawan. Oke. Karena dengan misalnya itu bahasa yang baku digunakan, bahasa yang biasa digunakan di pertemanan antara TP dan Thierryson. Iya, Jadi itu oke. seharusnya Thierryson tidak terhina kayak gitu-gitu. Karet, di situnya karet. Karet itu dalam artian bisa tarik kiri, bisa tarik ke kanan. Orang interpretasi apa ya bahasanya? Mengartikannya ya. Mengartikannya itu bisa luas banget. Oke, paham. Ya, pasal karet ini jatuhnya itu kriminalisasi. Oh. Jadi orang nggak salah bisa salah. Itu pasal karet bahayanya di situ, dan orang yang berduit bisa bener. Itu tainya pasal karet kayak gitu. Tanya pasal karet begitu. Oke. Nah,
Kalau udah nyampe orang misalnya dikasusin terus udah sampai Sebentar, ini contoh yang bagus Oke. untuk aku sedikit curhat ya. Balik lagi, papaku di penjara. Oke. Itu menurutku contohnya salah satunya karena pasal karet. Papaku di penjara itu karena tidak memenuhi tidak melakukan undang-undang. Jadi bahasanya APBD, anggaran perencanaan pembangunan biaya daerah, itu undang-undang jatuhnya. Jadi kalau udah didok sama DPRD itu jadi undang-undang yang harus dilakukan. Tapi papaku nggak setuju karena pemasukannya itu seharusnya lebih besar. Karena itu papaku nego lagi kan. Anggap yang masuk ke negara di APBD itu sudah tertulis 100 miliar. Tapi gara-gara papaku nego ulang jadi 150 miliar, papaku di penjara. Menguntungkan negara tapi di penjara itu crime. Kriminalisasi. itu kenanya pasal apa? Gitu. Ya bahasaku kalau aku boleh bilang itu pasal karet. Karena itu menguntungkan negara, tapi papaku juga salah. Oke. Karena tidak mengikuti undang-undang. Kalau papaku nggak ngide gitu ya bahasanya, nggak ngide buat nguntungin negara, oh ya udah jual aja 100 miliar. Ya aman papaku. Oh nggak, maksudnya tadinya bokap lu itu pas di penjara itu dituntut pasal berapa? Waduh aku lupa. Lupa ya? Lupa persisnya ya, ada di ini kok, di berita banyak banget. Cuma Oke. gara-gara nggak mengikuti nggak mengikuti undang-undang, tapi kan menguntungkan negara. Itu yang tai itu gara-gara menguntungkan negara, tapi Itu salah penjara. satu pasal karet menurut lo? Menurutku salah satu pasal karet. Ya kalau denger aneh sih. Kau nguntungin negara. Gue mau nguntungin negara 50M lebih gitu. Ini contoh, kau anak buahnya Arab. Arab bilang, kau jual matchku 500.000. Kau ngerasa? Kayaknya market lu bisa 750. Kau jual 750. Arab ngehukum kau gara-gara jual 750. Kan nguntungin Arab. Ya kayak gitulah contohnya. Oke, menarik. Oke, menarik. Oke. Ada lagi nih. Oke. Kita ngomongin soal hukuman penjara ya. Pidana nih berarti. Kan pidana tuh kalau yang gua tahu dalam beberapa Bentar, ini. Untungin 50M tapi kantongin berapa? Bro, itu uang langsung masuk ke rekening APBD. Langsung masuk rekening. Nggak lewat papaku dulu Ya kalau atau apa. ya kalau beda cerita masuk ke rekening bokap lu dulu ya itu Iya, nggak itu salah dihukum gitu loh. Iya, nggak salah dihukum. Aku nggak akan membela segitunya. Dan ini kan langsung masuknya rekening APBD kan. Langsung salah satu yang bikin aku hancur banget waktu itu karena keuanganku tuh sampai aku sewa pengacara yang top banget di Indonesia. Itu aku habis-habisan di situ. Begitu aku sampaikan berkasnya, dia akan bilang, dia langsung bilang gini, ini dilihat dari sudut pandang manapun nggak salah. Kok bisa dipidana? Dia bilang kayak gitu. Top pengacara nomor 1 di Indonesia bilang kayak gitu. Oke. Soal hukuman penjara ya. Kan kalau kan ada tuh beberapa semua pasal ya. Ada kayak minimal berapa tahun dan maksimal berapa. Oke. Apa yang menentukan misalnya gue kena kasus penipuan misalnya. Let's say gue nggak tahu kasus penipuan, let's say 1 tahun lah minimal, maksimal 20 tahun. Oke. Gimana hakim tuh bisa nentuin, oh lu 7 tahun deh, Oke. lu 3 tahun deh, lu minimal atau lu maksimal deh. Banyak unsur. Pertama kerugian. Kerugian. Habis gitu kalau kita ngomong penipuan ya, kerugian, alasan, kejadian, bisa aja kau juga ada salahnya. Kayak gitu-gitu banyak banget unsur seberapa seberapa besar orang dirugikan, seberapa besar kesalahan kau pribadi, seberapa besar penipuannya. Itu semua diperhitungkan. Unsur gua mengaku salah itu masuk ke itu nggak? Ya, Bisa jadi itulah pertimbangan ya? itulah yang tainya kayak unsur kau berbuat baik aja bisa jadi pertimbangan. Berbuat baik. Berbuat baik itu kayak setiap sidang kau nggak pernah telat atau nggak pernah absen. Itu bisa jadi salah Bisa satu jadi apa? pertimbangan. Anjing. Bisa jadi pertimbangan di pengadilan. Dan menurut lu itu tai? Tai. Karena itu yang dipakai kemarin kan. Oh, gua nggak ikutin. Ada salah satu kasus yang gede banget di Indonesia, dia dihukum ringan gara-gara dianggap berbuat baik. Berbuat baik setelah persidangan, habis gitu dianggap karena dia punya anak dan istri, benar-benar itu menurutku tai banget. Tapi itu memang kuasanya hakim. Oke. Oh, itu yang viral di internet yang sopan. Ya. Itu salah satunya gara-gara itu. Iya. Tapi itu kuasa hakim ya. Oke. Itu kuasa hakim yang memang kita negara hukum. Kuasa hakim ya. Yang kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Bahkan presidennya nggak bisa nyentuh kan? Nggak bisa. Karena kan emang Nggak DPP bisa. kan. Trias politika. Iya.
konstitusinya beda kan. Nggak bisa. Presiden nggak bisa intervensi. Jadi mau di kita sana. mau ngeluh presiden kayak gimana pun, presiden nggak bisa turun tangan. nggak bisa. Tapi presiden mungkin bisa kasarannya menghakimi hakimnya, mungkin bisa. Tapi untuk kasus intervensi Nggak bisa. Tapi kalau misalnya kayak hakim terduga apa ya? Bisa. Kan? Ini gue mau nanya dari dulu lagi. Udah berubah itu kan karena naiknya. Jadi pengadilan itu ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung. Sekarang tuh mungkin 20 tahun aku nggak ngikutin ya. Mungkin 20 tahun itu di pengadilan tinggi. Tapi masih ada Mahkamah Agung. Oke. Ini gue sering denger nih, kasus udah case close nih. Tak dihukum 20 tahun. Nah, orang tuh masih bisa aju banding tuh. Ya. Dari penuntut kan? Betul. Ya kan? Siapapun. Dari dua pihak. Dari dua pihak itu bisa aju banding kan, mau ngurangin atau nambahin. Nah, itu masa itu berapa lama, Pe? Masa Berlaku mereka, kayak misalnya kayak udah kalau lewat 6 bulan lu nggak bisa nuntut lagi. nggak ada. Setauku untuk dari PN ke PT itu setauku sih nggak ada ya. Seingatku ya, karena aku udah lama nggak praktek, setauku nggak ada. Tapi kalau PT ke MA itu harus ada bukti baru. Jadi kan ada 3 sih, aku tadi bilang, dari PN pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi ke MA, untuk syarat bisa ke MA itu harus ada bukti baru. Bukti baru Yang belum ada di persidangan. Yang belum ada di 2 persidangan ini. Karena kalau PT itu rematch lah. Tapi kalau MA ini benar-benar harus ada hal baru yang kau bawa supaya bisa meyakinkan kalau putusan PT ini salah. Dan itu udah di sampai MA tuh udah hasil akhir tuh. Hasil akhir udah. Nggak bisa dinego. Bisa lagi. Oh, bisa dinego lagi. Bisa dinego lagi, dibanding lagi di MA lagi, bukti baru lagi. Selama ada bukti baru. Oke. Oh, 2 minggu ya? Aku lupa, beneran aku lupa. 2 minggu, sorry. Ada pertanyaan lagi nih. Tapi kalau PT nggak butuh bukti baru sih. Yang pertanyaan lagi. Pertanyaan gue emang loncat-loncat ya. Misal, let's say, kan kita tahu narkoba di sini ilegal. Ilegal. Narkoba. Misal, gue clarify, gue nggak pernah nyoba karena gue orangnya gampang ketagihan. Jadi gue nggak berani nyoba. Dan ilegal juga di Indonesia. Oke. Let's say 10 tahun yang lalu, gue narkoba. Terus gue cerita di internet hari ini misalnya. Apakah itu gue bisa dikasusin? Enggak. Jadi ada yang namanya apa ya bahasanya? Kasus yang expired. Nggak usah narkoba, kasus pembunuhan, kasus apa, kalau memang tidak diurusi selama beberapa tahun, di expired aja udah. Oh, itu ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya, tapi aku lupa, tiap kasus itu beda-beda kalau nggak salah. Expirednya kasus itu ada. Jadi misalnya let's say gue commit crime sekitar 7-8 tahun yang lalu, dan kalau emang udah expired, gue nggak bisa dikasusin. Nggak bisa. Karena logika gampangnya gini, mau nyari buktinya gimana? Kalau ada buktinya misalnya ada orang yang nyari bukti nih, misalnya nih, kita ngomong kasus yang berarti pembunuhan. Let's say gue nggak tahu tepatnya, anggaplah expired itu 20 tahun, ya kan? Misalnya selama 20 tahun ini anak yang misalnya korban pembunuhan ini dendam, tapi baru ada bukti tahun 21 dia keluarin semua, dia angkat kasusnya. Apakah gue masih tetap kena? Seharusnya nggak bisa ya, karena udah expired. Seingatku Walaupun gitu. buktinya kuat. Walaupun aku nggak tahu, itu mungkin kalau viral mungkin bisa. Kalau viral ya, bisa jika kalau ada bukti. Seingatku sih nggak bisa, expirednya tiap kasus beda-beda. Bentar, mending aku googling expired kasus pembunuhan. Oh, tidak memiliki kasus kadaluarsa kalau expired, kalau sama pembunuhan. Oh, pembunuhan enggak ya? Nggak ada. Berarti kalau narkoba ada. Ada, narkoba ada. Oh, kalau pembunuhan make sense sih. Kalau pembunuhan karena kan ngerugin orang pertama, dan yang kedua juga ya mungkin buktinya baru ketemu tiba-tiba kan dari CCTV atau apa. Pembunuhan nggak ada. Dan mungkin yang harus kau tahu ini, mungkin aku nggak tahu kau tahu atau enggak ya, masalah aset sih. Hah? Jadi misalnya kau punya aset di Malang lah, let's say, kau beli tanah gitu, di Malang beli tanah kosongan. Kalau misalnya kau nggak ngurus tanah itu selama kalau nggak salah 10 tahun atau 20 tahun kalau nggak salah, dan itu tempatnya sama orang, tanah itu bisa direbut sama orang. Bisa. Bisa. Walaupun gue punya sertifikat itu semua. Bisa. Dia punya bukti kalau menempati tanah itu 20 tahun, dia bisa menguasai tanah itu. Yang paling bahaya. Biasanya buat orang-orang kaya yang punya aset di mana-mana, habis itu tanahnya nggak diurusin. Karena taunya invest. Taunya invest gitu kan. Dan itu masuknya perdata. Maksudnya perdata. Jadi harus kau pagerin lah, harus kau bangun apalah, dan harus kau urusin, dan harus kau pastiin nggak ada yang nempatin itu. Itu biasanya
kebanyakan orang-orang yang nggak tahu tuh orang-orang zaman dulu kerebut setelah 20 tahun, loh kok tiba-tiba dia pikir, wah aku masih punya tanah di sini tuh, kok udah ada rumahnya. Oke. Kerebut udah. Oke. Oh, sama gue mau nanya nih. Ini mungkin agak relate ya soal duit ya. Tapi jawabnya nggak usah detail banget, yang apa aja, yang setahu lo aja. Kan ada namanya kerugian material sama imaterial. Yes. Ya kan? Dasar menilai imaterial itu dari mana? Dan apakah misalnya let's say ya, kerugian material gua 1 juta, imaterial 2 juta gitu. Ya kan? Jadi total 3 juta. Apakah yang ngerugiin gua tuh harus ganti 3 jutanya? Jadi gimana? Apakah yang ngerugiin gua harus 3 jutanya? Enggak. Apakah gini deh, material dari material itu digabungin jadi satu atau dipisah tuh? Dipisah. Kalau dipisah, imaterial tuh dinilai tuh dari Ngitungnya gimana? Itu Itu balik lagi ke kau. Misalnya gini, Bos Aswa, misalnya rugi 500 juta. Dia bisa nuntut imaterial 1M bisa. Imaterial dihitung dari mana? Waktu yang kau buang. Habis gitu kalau uang itu diinvestasikan gimana? Habis gitu kerugian apa sih bahasanya? Kerugian PP apa sih bahasanya? Akomodasi dan lain-lain itu bisa kau hitung. Dan itu yang ngitung dari korban. Iya, dari korban, dari yang nuntut bahasanya. Dari yang nuntut. Dan itu ntar diterima sama pengadilan atau tidak, beda cerita lagi. Beda cerita. Dan kalau misal tok 1M nih imaterial 600 juta, berarti kalau misal hakim lu bersalah, lu harus ganti 1,6 M. Oke. Dan ini kalau mau nuntut itu sekalian yang tinggi. Misalnya jaksa atau kau mau nuntut sekalian tinggi, karena hakim itu di Indonesia jarang banget 100% tuntutannya diterima. Diringanin ya biasanya. Biasanya ya cuma diputuskan 50% atau 40%. Jadi kalau mau nuntut tinggi aja. Makanya kenapa aku bilang kayak jaksa di kasus pembunuhan deh. Jaksa itu cuma nuntut 5 tahun, itu udah aku tanda tanya. Loh, kok nuntut 5 tahun? Karena udah pasti putusannya di bawah itu. Udah pasti, nggak mungkin, jarang banget ada memang, tapi jarang banget itu hakim memutuskan mentok dari tuntutan, itu jarang banget. Oke. Sama aku pernah sering nih nonton film. Kalau gue kan dasar film aja, kan gue sering nonton film. Orang salah tangkep, ya kan? Terus dia baru bisa buktiin tidak bersalah, ada bukti-bukti bersalah 10 tahun. Kalau di film kan diganti, di Indo diganti nih. Indo nggak ada hukum yang bisa kayak misalnya gue tidak narkoba tapi kebetulan gue ada di TKP. Aku nggak tahu ada hukumnya atau nggak, tapi pemulihan nama baik aja nggak, setauku nggak pernah ada pemulihan nama baik aja. Ganti rugi juga nggak tuh selama 5 tahun gue di dalam gitu misal. Anjing. Itu digantiin, kalau memang digantiin secara ini ada ya, secara apa ya, secara undang-undang ada, tapi menurutku harus viral dulu sih. Harus benar-benar viral dan lain-lain, itu balik lagi ya. Ada mas kalau pemulihan, iya, kalau misalnya pun ada, aku jarang banget ngelihat pemulihan nama baik itu ada dilakukan gitu, dengan cara apa. Karena gini, gue tuh suka nonton film kan. Gue tuh lumayan, tapi ya karena gue nonton film US, jadi gue kayak jadi meleknya tuh hukum US. Salah satu series yang gue nonton tuh series Suits namanya. Dia tuh pengacara lah, ceritain tentang pengacara dan kasus itu banyak. Nah tapi kalau untuk Indo, gue benar-benar buta total gitu. Indo itu ngikutin hukumnya Belanda, benar-benar ngikutin hukumnya Belanda. Persis Belanda. Turunannya. Jadi untuk perdatanya aja itu kita masih pakai BW namanya, Burgerlijk Wetboek. Jadi kebanyakan itu memang dari Belanda. Hukum-hukum kita itu bahasanya hukum apa sih sistemnya? Hukum pabrik ya. Ada yang, aku lupa lagi sistemnya. Kita memang karena kita dijajah Belanda bertahun-tahun ya. Berabad-abad. Jadi 2,5 abad, ya. Civil law, kita itu menganut civil law. Kalau di US itu menganut common law, kayak gitu. Civil law itu benar-benar apa yang ada di undang-undang. Tapi kalau common law itu ada juri kayak gitu-gitu. Oh, pantesan kalau persidangan di US itu ada juri dari ini ya. Ada apa? Kayak ada gitu. Juri dari warga-warga. Betul. Dan sesuai dengan kasusnya. Misalnya apa ya? Misalnya tentang kasus Pembunuhan deh. Jangan pembunuhan terlalu common, terlalu biasa. Tentang kasus penipuan elektronik, di situ pasti ada juri yang dari orang elektronik yang itu. Dan di situ ya kalau gua tonton kan ya juri ini yang nentuin dia bersalah atau enggak kan. Bukan hakimnya kan. Bukan.
Hakim salah satunya. Oh, hakim salah satunya. satunya. Juri itu yang meyakinkan hakim. Oh, yang meyakinkan. Yang meyakinkan. Tapi hakim. tetap ketok palunya hakim. Yes. Oh, Setauku oke. kayak gitu. Setauku ya. Civil war, civil war, civil law bahasa kita. Continental kita mas, bukan Anglo-Saxon, betul. Pen, alertnya error pen, tolong pen. Harus verify tuh. Sorry. Oke. Kenapa itu gitu? Rame ya yang kita di Tiger. Oh ya? Iya. Oh, belum nonton. 50.000 lagi aja. Di TikTok. Gini. Oh ya. Yang dari sudut kanan atau dari belakang? Share gue itu. Nah, aku cari sudut yang ini nih. Oh, aku di post nih. Sudut yang aku post. Share gue yuk, mau lihat. Katanya males flip koin, tapi datang-datang semangat katanya gitu. Hukum tuh menarik tapi menakutkan buatku. Karena aku ngambil hukum tuh kan menurutku gampang. Gampang dari mata kuliah yang lain menurutku. Kalau dibandingkan sama kedokteran. Berarti lu jago menghafal ya? Enggak juga, hukum itu enggak menghafal. Oh, nggak menghafal. Kita itu enggak diwajibkan untuk nginget-nginget pasal. Tapi disarankan untuk nginget. Nggak mungkin orang bisa nginget pasal segitu banyaknya yang terus undang-undang juga muncul terus gitu kan. Nggak mungkin bisa nginget. Tapi kita harus seenggaknya tahu. Dan argumen sih, lebih ke argumen. Itu harus di-interact pun. Alertnya lu interact. Nah, lu klik. Nah, Beberapa pasal itu multi tafsir ya? Ada beberapa pasalnya, pasal karet tuh biasanya. Bahasanya pasal karet udah dibahas tadi. Dia bisa dilebar-lebarin sesuai kebutuhan. Bisa kriminalisasi juga tuh. oke. Ngetes, oke. Tapi pasal karet itu kalau misalkan orang-orang udah sadar itu pasal karet, Gimana? orang-orang udah sadar kemungkinan itu pasal karet, kenapa gak di-fix? Kau tahu siapa yang buat undang-undang di Indonesia? DPR? Ya udah, tanyakan ke DPR. Ya, bro. Kita negara demokrasi. Nih menurutku ya salahnya, bahasaku bukan sistem, tapi salahnya masyarakat Indonesia. Kau masih inget gak presiden yang kau pilih? Masih? Kau inget gak siapa anggota DPR yang kau pilih? Itu. Gue inget ada yang temen gue aja. Kan ada banyak tuh. Iya. Ada DPR, DPD Iya, dan lain-lain. ya, kan? yang gue inget DPR karena satu ada temen gue udah. Bukan karena kualifikasi sih, jujur. Apa sih paketnya emang? Mungkin aku lupa. Kasusnya Bos Aso itu mungkin. Aku lupa nama daerahnya. Nah, itu masalahnya. Kebanyakan orang Indonesia tuh fokus sama eksekutif aja. Tapi Legislatif yang nggak fokus sama legislatif yang mewakili suara rakyat. Padahal itu yang buat undang-undang. Soalnya kadang kita juga bingung tau, Pe. Hah? Mau cari tahu mereka begitu gimana gitu. Ya itu masalah di Indonesia sekarang. Nggak bisa nggak teredukasi gitu loh. Hmm. Kayak nih, Dang, tiba-tiba gue mau nyoblos itu. Banyak banget nama Siapa kan. aja gitu loh. Nama yang nggak pernah gue denger. Kebanyakan orang lihat dari partai. Padahal partai belum tentu. Misalnya partainya bagus nih, misal belum tentu orangnya juga bagus. Setuju. Itu masalah yang masih belum bisa dikelarin. Makanya aku sempat ngobrol sama Gary, kayaknya kita nggak siap demokrasi deh. Sistemnya udah bagus nih, sistem demokrasi bagus, sistem demokrasi dipakai di negara-negara maju banyak. Tapi manusianya yang belum siap. sistemnya juga. Karena eksekutif sama legislatif itu setara. Yang bikin undang-undang ini legislatif. Eksekutif udah nggak boleh ikut campur. Dalam hal ini presiden ya, presiden nggak bisa ikut campur. Ada pertanyaan menarik. Nggak menarik sih, bukan penasaran. Misalnya ada kasus pencopetan, ditangkap pak polisi di jalan. Itu kan masih polsek dulu dong. Sebelum sidang, berarti dia di polsek itu terus. Tahanan, karena itu jatuhnya tertangkap tangan. Tertangkap tangan. Jadi bukti udah jelas, udah tinggal ngatur, udah tinggal tahan. Itu udah aja. bukan tersangka lagi berarti. Udah jatuhnya masih tersangka, bahasanya ya, kita ngomong bahasa aja. Tapi itu udah dekat-dekat terdakwa ya.
terdakwa itu pada saat dia udah ada dakwaan dari jaksa. Cuma bahasa aja nih. Sangkaan, dakwaan sama pidana, terpidana itu 3 bahasa yang dalam proses aja. Gitu. Walaupun dia tertangkap tangan, ya dia masih tersangka. Begitu udah ada dakwaan dari kejaksaan, jadi ini terdakwa. Tapi kalau udah OTT, kena OTT udah pasti diposek. Di dalam. Pasti ditahan. Nggak ada alasan untuk keluar tuh. Ada. Kalau dia orang kaya. Bisa aja dengan alasan ini itu atau apa, mungkin bisa ya. Dalam artian dia bisa bayar pengacara yang good untuk membuat dia lepas dari tahanan, mungkin bisa. Nah, kalau gue nonton film-film di US, itu kan ada, misalnya nih, dia kena kasus apa nih? Ini film ya, film kan. Lu bisa bail out pakai duit. Secara hukum ya, secara hukum. Pembebasan kayak gitu. Pembebasan kayak gitu. Di Indo ada nggak? Setahu nggak ada. Secara hukum nggak ada. Nggak ada. Kecuali oknum ya. Nggak ada bail out kayak gitu. Mas, menurutmu lapas di Indo sekarang cukup nggak sih? Nah ini, karena papaku pernah di penjara, aku jadi tahu lapas. Mungkin soal cukup nggak cukup ini perspektif ya. Kayak bagiku itu udah manusiawi pada saat aku lihat kamarnya papaku gitu. Jadi aku waktu itu minta izin ke lapas untuk ngelihat aja bentuk kamarnya kayak gimana, diizinin. Dan tapi bagi mertuaku pada saat itu nangis langsung karena ngelihat bentuk lapas gitu. Karena jauh banget, tidur apa ya bahasanya, tidur ya beralaskan kayak gitulah. Itu ya balik lagi ke perspektif orang. Tapi menurutku masih manusiawi kok. Ada kamar mandi di dalam, walaupun kamar mandinya cuma segini ya. Jadi orang bisa lihat kalau ada orang mandi, orang bisa ngelihat bau tai temennya, bisa ngerasain bau tai temennya. Menurutku masih manusiawi lah. Tapi peraturan buat hukum orang itu sebenarnya udah fix belum sih? Maksudnya gimana tuh? Kayak contoh gue sempat baca berita ini, pertanyaan orang awam aja ya. Orang maling ayam bisa 7 tahun. Terus kadang orang maling ayam bisa 3 tahun. Terus? Apa yang beda? Itu tadi gue udah tanya. Jadi gini, kan setiap hukum itu ada dihukum minimal berapa tahun dan maksimal berapa tahun. Di setiap pasal pidana itu ada gitunya. Oh gitu. Nah, itu yang menentukan hakim, dan hakim itu akan melihat kenapa kau maling ayam. Gitu. Niat jahatmu itu sebesar apa? Jadi belum tentu 3 atau 7, itu bukan kayak Oh, niat jahatnya dilihat. Iya, kayak misalnya kau maling ayam benar-benar karena nggak punya uang. Di situ pasti ada rasa ini hakim untuk menurunkan itu. Dan perencanaan juga itu dihitung. Kalau misalnya maling karena apa ya? Karena nafsu atau kesempatan sesaat, misalnya kalau lagi jalan-jalan nih, rumah orang kebuka, aku masukin lah, aku ambil, ketangkep, itu kan nggak terencana kan? Tapi kalau kau udah rencanakan sebelumnya, udah pasti lebih berat. Kau udah mantau, wah dia akan keluar rumah jam berapa, udah nyiapin kuncinya gimana, kayak gitu juga kan? Makanya kalau perencanaan pembunuhan tuh hukuman berat banget ya. Berat banget. Pembunuhan itu yang aku selalu bertanya ke dosenku soal ada orang sekarat di sekitarnya, kau nggak nolong, habis gitu dia mati, kau bisa kena hukum. Anjing. Itu serius. Itu pembiaran apa? Bentar aku lupa ya pasalnya ya. Pasal pembiaran Bisa dituntut ya. bisa. HP kiri mana sih? HP kiri? Apa sih HP kiri kenapa sih? Aku lupa lagi. Repot lu. Oh, yang pojok sana. Mana? Ini. Itu HP Jot. Aku lupa lagi nama pasalnya anjing. Itu bisa. Sorry. Buru emosi. Tapi kalau Gua kira yang ini. penggelapan gimana? Mohon dijawab. Penggelapan Sorry. apa ini? Penggelapan dana. Penggelapan apa? Kelalaian. Kalau misalkan lu lihat duit kantor gitu, terus, anjing duitnya banyak, lu gak rencanain, tapi lu korupsi. Ya tetap aja terencana kalau kayak gitu jatuhnya. Kau untuk nyolong korupsinya itu kan butuh rencana yang matang, butuh gimana caranya. Ya kalau menurutku jatuhnya terencana. Itu terencana. Itu makanya gunanya pengacara ya, buat cari Celahnya. celah.
Misalnya nih kasarannya si Tepen ada di room, dia bisa buka bagi-bagi nih, Oh. dia bisa langsung transfer ke rekeningnya, ya kan? Kalau dia transfer itu udah terencana. Anjing. Tes Seven. Tes saya, Ben. Ayo tim kuat-kuatan lawyer, Ben. Berarti korupsi itu udah pasti terencana. Korupsi terencana, nggak ada korupsi karena tidak terencana itu nggak Terus ada. kenapa hukumannya banyak yang ringan? Oknum. Aku harus berani bilang itu oknum. Pencucian uang, pidana, perdata. Pidana. Apa yang kategorikan pencucian uang? Apa yang dikategorikan pencucian Pencucian uang? Kau dapat uang dari hasil yang apa bahasanya bukan Ilegal. negatif, ilegal. Kau dapat uang dari hasil yang ilegal, terus kau atur gimana caranya supaya itu seakan-akan jadi hasil yang legal. Oke. Berarti pencucian uang itu selalu dari hasil dari Nah, ilegal. itu syarat utamanya. Sumbernya ilegal. Sumbernya harus ilegal. Pencucian uang itu kayak gitu. Sumbernya harus ilegal dulu. Di Indonesia itu ada 3 pidana khusus. Dalam artian pidana ini benar-benar dinilai tinggi dan diprioritaskan. Yang pertama itu narkoba, yang kedua korupsi, yang ketiga tindak pidana pencucian uang. Itu tiga-tiganya yang paling berat-berat kan? Tiga-tiganya itu yang benar-benar disorot lah sama kejaksaan. Berarti, oke, salah satu contoh lagi. Ini sebenarnya pertanyaan gue dari dulu. Tergantung pencucian uang. Arab itu sempat keuangannya tuh gue yang ngatur. Oke. Keuangan gue yang ngatur. Sempat lah, beberapa bulan aja. Nominal gue nggak perlu kasih tau berapa gitu. Karena kan privacy juga. Kadang ada saatnya gue ngaturnya catatan dari internet banking dia. Oke. Ada masanya dia semua transfer ke gue. Let's say sepertiga hartanya deh. Ntar aku coba nalar ya. Kau yang ngatur, habis gitu kau sempat lihat rekening korannya. Ya, rekening korannya ada masa bisa jangka 2 bulan deh. 1 bulan awalnya gue ngatur kayak, Mas ini gue hitungin ya lu keluar ini aja. Ada masanya selama 2 minggu atau 1 bulan. Dia mempercayakan uangnya kepada gue. Ditransfer ke rekening pribadimu. Yes. Oke. Dan gue, Mas, Jot, lu transfer ini ke sini, Jot, gesek ini, tak. Habis mau gue catat nih, ya kan? Oke. Terus? Itu kan posisi gue nggak tahu. Gak tahu. Gue nggak tahu itu uang ilegal atau enggak. Oke. Tapi karena teman gue tahu dikerjainnya legal semua gitu. Oke. Apakah itu bisa dikasusin? Kalau memang kita ngomong seakan-akan ya, seandainya Arab itu dapatnya dari duit ilegal, kau kena. Jadi di Indonesia itu ada namanya orang itu wajib mengetahui uang ini dari mana. Aku lupa bahasa ininya ya. Bank pun kalau misalnya kau ke bank naruh uang lebih dari 1 juta, pasti akan ditanya ini uang dari mana. Dan kau pun kalau misalnya mendapatkan itu kau harus nanya ini uang dari mana. Ya. Karena kalau kalau misalnya let's say aku deh, gak usah Arab. Let's say aku punya uang 100M, terus aku nitipin ke kau 50M. Ternyata ini pencucian uang aku. Aku nitipin itu karena pengen pencucian uang. Kau juga kena. Walaupun gue nggak tahu. Walaupun nggak tahu. Karena ada kewajiban untuk apa ya kasarnya? Kewajiban untuk mencari tahu itu ada. Karena di Indonesia itu ada bahasa ininya, kau itu walaupun nggak pernah tahu hukumnya, tapi kau dianggap tahu. Misalnya ada undang-undang baru nih, undang-undang ITE, kau nggak bisa beralasan, wah aku nggak pernah baca undang-undangnya. Karena ini kewajiban. Ya, itu udah ya, apa sih bahasa anunya lupa ya, kayak gitu. Oke, paham. Pencucian uang itu ya kayak gitu. Kalau misalnya kau dapat uang berapa, kau harus tahu ini duit dari mana, asalnya dari mana nih. Pasal itu serta, wah pencucian uang itu bahaya banget. Tapi masyarakat awam kan banyak yang nggak tahu, nggak disosialisasiin. Itu sudah dianggap tahu. Kalau kau beralasan kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu sebuah kewajiban yuk ternyata. Itu Kita mengetahui kewajiban. tentang hukum. Wajib. Oke. Itu kewajiban, tapi makanya orang sering ngomong tuh ya, lu berani lawan orang yang ngerti hukum. Padahal kan semua orang harusnya ngerti hukum. Kalau gitu Maya. Berarti standarnya jauh di bawah standar banget berarti kita. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalau lu Ignorance justice no access, betul. Hah? misal kalau dengan kasus itu kalau gua tahu Arab gitu dari mana dan itu legal, gua nggak bisa kena.
Enggak kan? Ya bukan pencucian uang dong. Bukan berarti. pencucian, oke. Bukan pencucian uang. Sumber harus ilegal. Sumbernya harus ilegal. Nah, kalau orang donate judul gimana? Kalau yang donate judul. Nah, ini sempat jadi pertanyaanku. Apakah donate kena PPN? Kita nggak usah ngomong hukum dulu deh. Apakah kena PPN? Karena masih belum ada yang mengatur soal donasi. Donasi itu kan kita diberi secara rela dan kita ini bukan pekerjaan. Itu PPN aja masih tanda tanya. Oke. Makanya aku kemarin bilang ke Arab, pada saat Arab mau mengembalikan uang 1 M itu, aku bilang, loh, nggak ada urusannya kau balikin. Secara hukum Secara hukum nggak perlu, karena itu kau dikasih, nggak ada urusannya. Walaupun dia itu dari ilegal, kau amat sangat bisa untuk membela, untuk tidak mengembalikan uang itu, amat sangat bisa. di sini gue ngomong kita nggak mendukung judul ya, BTW. Kita Iya. sangat anti judul. Setiap kali ada judul, kalau kita bisa sempat mencet itu dan operator standby, pasti kita mati. Pasti. Gak ada yang dukung. Aku Ya. sempat bilang kayak gitu, Arab cuma bilang, nggak Pi, malas ribet. Ya udah. Dia cuma malas ribet aja. Berarti misalnya ada lah, misal sekian juta lah. Ini kan ada beberapa duit judul. Nah, walaupun kita nggak mau juga kan. Iya. Tapi kalau mau kita track back itu susah sekali. Yes. Ya kan? Ya. Masuk ke rekening gua. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada Nggak ada hukum yang bisa menuntut. Nggak ada masalah. Karena kau kasarnya gini, kan disebut sebagai uang dari ilegal, itu bukan berarti gini, bukan berarti kau anggap kau mafia lah, anggap aku koruptor. Habis gitu aku membayar ke tukang parkir karena Dari duit karung. dari duit koruptor, terus si tukang parkir yang dipidana, nggak kayak gitu. TPPU itu jelas kayak Bekerja sama gitu. bekerja sama, ada itunya, ada tujuannya, arahnya ini mau kemana sih, tujuannya mau ngapain sih, kayak gitu tuh akan dirunut nantinya. Paham. Menarik kalau kita undang orang ngerti hukum gitu terus kita tanya-tanya buat edukasi. Berarti ini kan kalau kita kan anggap ini kerja ya. Kalau AdSense jelas bayar pajak. Jelas. Kita submit BWP. Jelas. Bahkan kalau nggak submit, taxnya lebih gede. Yes. Ya kan? Yes. Dan itu gua sebagai pelaku usaha internet ya, entertainer lah bisa dibilang kayak gitu kan, YouTuber lah. Itu kan slip itu yang kita laporkan kalau kita sudah bayar pajak kan. Yes. Jadi kita nggak dipotong lagi. Yes. Donation ini berarti masih rancu nih. Rancu. Misalnya Nggak ada. anggap nih 200 juta, anggap kita bagi rata. Misal 50 di sini aja 50. Apakah 50 ini tuh gue masih harus lapor pajak? Karena ini bentuknya apa nih? Apakah ini bentuknya donasi nih? 50 juta yang ditransfer gue adalah donasi nih. Ya kan? Tapi gue terlihat seperti kerja. Apakah 50 juta ini gue harus bayar pajak? Nah itu yang masih rancu. Jadi aku sendiri nggak pernah melaporkan hasil donasiku. Aku cuma melaporkan hasil pekerjaanku, endorse, AdSense, cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau donasi ini karena masih belum ada aturannya, aku nggak pernah melaporkan. Lebih ke aku nggak mau nyari masalah. Tapi kalau mau dilaporkan, ya bisa aja. Oke. Tapi aku nggak tahu pasal mana yang akan bisa kena dengan maksudnya yang ini jadi wajib lapor. Aku Tapi nggak secara tahu. hukum belum ada nih donasi. Menurut aku cari tahu masih belum ada. Oke. Soal pajak ini aku cari tahu masih belum ada. belum diatur. Better cari konsultan pajak. Better ya. Maksudnya itu juga tuh. tanya Kan dengan konsultan kalau pajak. gua kan selama ini kan masih kayak konsultan pajak nih. Misalnya kayak bayar pajak setiap hari setiap Maret gitu kan. Itu kayak misalnya, "Mah, tolong dong." Jadi itu gue udah diurusin. Dan gue udah tahu